Oke guys, nama saya Bagasaya Nuswantoro dari kelas 1C Informatika. Saya mau mewawancarai 3 orang secinta apa sih dengan Indonesia, dengan ekonominya. Ya kan sekarang sudah mulai sore ya, jadi kita bergantian malam di kosan cutting kita. Stay tune. Halo guys, kembali lagi ya dengan nama saya yang sebelumnya saya sudah ucapkan. Saya dengan wawancara satu dengan nama siapa? Ijal. Bang Ijal. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau bila ada salah kata ya di sini. Nah, saya di sini menanyakan bertema kewarganegaraan. Bang, nih, kan awal kemerdekaan Indonesia kondisi perekonomian Indonesia kan sangat memperhatikan ya. Ya. Itu disebabkan oleh faktor apa ya? Faktornya ya, kalau menurut saya sih, karena perang kemerdekaan yang berkepanjangan sih. Tapi berdasarkan faktor yang abang bicarakan, menurut abang upaya yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada saat itu apa ya bang? Ya mungkin melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi sih yang ada di Indonesia. Tapi menurut abang, pada Orde Lama, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu ekonomi apa ya? Itu namanya ekonomi terencana. Tapi saya bingung, ekonomi terencana itu apa sih? Setahu saya sih ekonomi terencana itu sistem yang mengatur investasi dan alokasi modal sesuai dengan rencana-rencana ekonomi dan produksi yang telah dilakukan. Jadi tentang yang saya bicarakan dengan abang coba, Ya. kita mendiskusi tentang ekonomi Indonesia yang dulu-dulu, karena yang sekarang ngeri ya kalau dibicarakan betul. Nah, takut hilang kitanya. Jadinya sekian dari pewawancara nomor 1. Terima kasih ya. Ya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Apalagi Bang Ijal juga kalau ada kesalahan kata, dimaafkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini ada wawancara yang kedua. Yang tadi sebelumnya pertama dengan Abang Ijal. Sekarang dengan nama siapa? Bang Fahri. Dengan Abang Fahri. Sebelumnya saya itu mau menanyakan tentang ekonomi Orde Baru. Yang tadi kan Orde Lama, sekarang Orde Baru. Dan Orde Baru yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar ya. Itu disebabkan apa ya? Mungkin menurut pandangan saya yang pertama itu dari teknologi, karena kita ya di zaman modern ini berarti kan orde baru ya, Ya. mana beda sama yang dulu ya. Zaman dulu kan masih kayak misalkan dari handphone kan kita ya dulu masih telepon, masih menggunakan telepon ataupun kayak surat kabar gitu. Nah kita sekarang di orde baru ini menggunakan teknologi yang benar-benar canggih lah, dan juga bisa dipakai di mana saja, contohnya handphone. Nah dari handphone ini kebanyakan teknologi yang kita pakai sekarang ini berasal dari investasi dari luar. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia menerima investasi dari luar negeri dan kita gunakan dengan cara ya kita memberikan upah kepada negara luar. Sebelumnya kalau kita berlanjut lagi nih, emang menurut abang nih, emang abang tuh udah menjadi warga negara yang baik belum? Untuk menjadi warga negara yang baik sih bilang sudah ya, tapi saya sendiri masih ingin mencoba lebih baik gitu. Karena untuk menjadi lebih baik bagi negara ini ya kita hanya perlu menaati hukum dan undang-undang di luar negara ini, karena tentunya hukum dan undang-undang yang di luar negara ini bukan hal yang mudah untuk dibuat, karena ini juga mencakup warga negara Indonesia untuk bisa hidup harmonis dan juga tentram menurut kenyamanan mereka masing-masing. Contohnya apa tuh bang, tindakan yang sudah abang lakukan sebagai warga negara Indonesia? Ya contohnya kita bisa mulai dari kita berbuat baik kepada orang, juga jujur kepada orang lain, karena negara ini mungkin untuk
sampai 2029. Sekarang Itu nama aja pemilihan umum. Jadi kita memilih presiden-presiden yang menyalonkan diri. Maksudnya calon-calon presiden yang menyalonkan diri. Kita milih sesuai keinginan kita tanpa terpaksa. tanpa terpaksa guys ya. Berarti kita milih itu sesuai hati kita ya bang ya. Sesuai otak kecil kita bang. Betul. Mantap juga pembicaraannya ya. Habis itu apalagi ya bang ya, untuk habis UAS abang mau kemana? Habis UAS rencananya saya pengen pulang, Menikmati menikmati indahnya kota kampung halaman. di mana tuh bang? Tepatnya ada di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kota kecil sejuta cerita, Sejuta cerita. Yaitu apa bang? yaitu kota Apa bang? kota yang diapit oleh Kabupaten Indramayu dan Kota Tegal. Oh. Bupatinya siapa sih bang? Di kota abang tuh siapa namanya? Bupati saya nggak tahu. Bupatinya tuh bekerjanya bagus apa tidak? Kalau Nggak dilihat tahu karena dari saya kotanya. bukan orang kabupaten. Sudah dari Abang Faisal kita sudah mewawancarai ketiga kita yang namanya Bang Faisal. Kita sudah selesai, tinggal apa tadi namanya? Closing, Yaitu pokoknya closing. evaluasi. Oke, sudah.